Kerahiman ilahi ada di ujung doamu. Saudara-saudariku, Petrus menyangkalnya 3 kali. Para rasul lari meninggalkan dia saat ditangkap, disiksa, dan dihukum mati. Bahkan Thomas meninggalkan komunitas, meninggalkan kelompok 12 yang dibentuk oleh Yesus, menghilang. Mereka patut dihukum, mereka murid-murid yang tidak setia, mereka murid-murid yang muntaber, mundur tanpa berita saat sang guru alami kesusahan besar. Mereka pengecut, mereka patut dicela, dicerca, dibuang, buang saja. Tetapi Yesus mencari mereka. Yesus menjumpai mereka, menembus dinding tertutup. Dia membawa damai sejahtera bagi kamu. Dia membawa belas kasih, kerahiman, sambil membuka dada terluka, dada berlubangnya. Apakah hanya 2000 tahun lalu kerahiman itu ada? Apakah hanya 2000 tahun lalu Yesus itu berbelas kasih? Tidak. Dengarkan kesaksian Suster Gaudia dan Suster Veritas, para pengikut Suster Faustina. Ada seorang imam muda sementara berjalan di lorong rumah sakit. Tiba-tiba dia dicegat seorang suster, biarawati. "Pastor, tolong, ada seorang di ruangan ini sementara mendekati ajal, tapi ia tidak mau didoakan, padahal dia dalam bahaya maut. Masuklah, bantulah dia." Pastor itu pun masuk. Apa yang terjadi? Dia ditolak, dia diusir keluar oleh pasien yang sekarat. "Saya tidak butuh pastor, keluar." Pastor itu pun keluar. Tiba-tiba ketemu dengan suster tadi. Dan suster itu mendesak, cobalah lagi, beri dia kesempatan. Kasihan jiwanya. "Baik," kata sang pastor, "saya akan masuk. Paling kurang saya akan duduk diam dan berdoa koronka saja di samping." Silakan berdoa, saya tidak peduli," kata sang pasien. Sang imam itu pun berdoa, "Demi sengsaramu yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi sengsaramu yang pedih, kasihanilah kami dan seluruh dunia." Pria itu berteriak, "Hentikan!" Pastor bertanya, "Mengapa?" "Karena sudah tidak ada belas kasihan bagiku." Pastor penuh ingin tahu berkata, "Jadi menurut pendapatmu sudah tidak ada lagi belas kasihan Tuhan bagimu? Itu bukan urusanmu. Saya tidak pantas lagi dan tidak ada belas kasih itu untuk saya." Pastor itu bersikeras, "Kok bisa kamu tahu bahwa tidak ada lagi belas kasihan bagimu?" "Baik." Dia mulai berkisah. "Aku beritahu ya, 25 tahun lalu aku bekerja di perusahaan kereta api. Tugasku adalah menurunkan palang pengaman saat ada kereta datang supaya mobil-mobil tidak melintas. Tapi malam itu saya mabuk dan saya terlambat menurunkan palang pengaman penyeberangan. Dan tiba-tiba datanglah sebuah mobil berisi pasangan suami istri dengan 3 anak mereka yang masih kecil melintasi rel. Dan pada saat itulah kereta datang dan mereka semua langsung tewas. Itulah salahku, itulah dosaku, aku pembunuh. Tidak ada ampun lagi bagiku. Hidupku telah gagal. Hidupku sudah berakhir." Pastor itu berdiri sambil memegang rosario di tangannya. Dia mendekati pria itu dan bertanya, "Di kota manakah hal itu terjadi?" "Sebuah kota di Polandia." Pastor itu balik terperanjat dan berkata, "Sahabat,
25 tahun yang lalu, ibu dan ayah saya mengajak adik-adik saya jalan-jalan. Tapi waktu itu saya tidak bisa pergi bersama mereka. Mereka berkendara melalui kota kecil yang kau sebutkan tadi. Karena satu alasan, palang pengaman penyeberangan rel kereta tidak diturunkan. Dan saat ayah ibuku dengan anak-anak mereka, adik-adikku melintasi rel, datanglah sebuah kereta dan tewaslah semuanya. Aku kehilangan seluruh keluargaku malam itu. Pastor itu menatap wajah sang pria dengan serius, menggenggam tangannya, dan berbisik, "Saudaraku, Tuhan mengampuni. Saudaraku, aku juga mengampunimu." Saudara-saudari, terjadi sebuah pelukan kerahiman. Tuhan memeluk putra terkasihnya. Sang imam memeluk, tanda kutip, pembunuh papa mama dan 3 adiknya. Pelukan kerahiman. Pria itu merayakan sakramen tobat, menerima ekaristi, menikmati belas kasihan Tuhan yang tak pernah diduganya, mengalami pengampunan sakramental maupun pribadi dari keluarga yang dihancurkannya. Kekerasan hatinya berakhir, kalah oleh kerahiman Tuhan dan oleh kerahiman sang imam. Ternyata kerahiman Tuhan itu masih ada. Masih ada di ujung doa kita. Saudara-saudari, kisah ini belum berlanjut. Ketika pastor ini berjalan keluar, dia penasaran dan dia ingin mencari dan berterima kasih kepada suster yang tadi mengajaknya mampir di ruangan itu. Tetapi manajemen rumah sakit berkata, "Maaf, di sini tidak ada suster biarawati. Tidak ada seorang pun yang bekerja di sini." Pastor itu pulang sambil membawa kisah ini dalam hatinya. Beberapa tahun kemudian, ia diundang merayakan misa di sebuah biara di kota Vilnius. Sebuah tempat di mana Suster Faustina pernah tinggal. Ketika masuk biara itu dan selesai mempersembahkan misa, dia melihat di dinding ada foto Suster Faustina. Dan dengan gembira dia katakan, "Inilah yang kucari. Saya pernah bertemu dengan biarawati ini beberapa tahun lalu di sebuah rumah sakit." Para suster menjawab sambil geleng-geleng kepala, "Tidak mungkin, pastor, tidak mungkin. Karena Suster Faustina sudah wafat tahun 1938. Oh Tuhan, oh kerahiman ilahi. Ternyata Suster Faustina lah yang mencegat dia untuk masuk ke kamar pasien. Suster Faustina lah yang muncul secara ajaib dan meminta dia datang ke ruangan itu, membawa kerahiman Tuhan bagi pasien yang dicekam rasa berdosa dan bersalah, yang merasa belas kasih dan kerahiman Tuhan adalah mustahil. Saudara-saudariku, Yesus memang sudah wafat, namun dia telah bangkit, dan dia tetap membawa kuasa kerahimannya sampai saat ini. Para murid ketakutan. Mereka takut pada orang Yahudi, takut juga karena mereka berkhianat, menyangkal. Mereka malu dan takut karena lari. Mereka sedih secara mendalam. Mereka khawatir akan masa depan tanpa Yesus, maka mereka menutup diri, bersembunyi, putus asa.
Ditambah lagi Thomas yang tidak percaya, yang sudah lari meninggalkan komunitas ketika balik menuntut bukti. Dia meragukan kebangkitan Tuhan. Kepada orang-orang ini Tuhan datang, bukan untuk mengutuk, memaki, dan mendakwa. Tuhan datang memberi damai sejahtera, memberikan Roh Kudus, memberikan kuasa mengampuni dosa-dosa orang, dan memberi peneguhan bahwa Ia hidup dan menyertai mereka, dan bahwa kerahimannya tanpa batas. Tuhan datang memulihkan harga diri mereka, mengampuni dan memaafkan apapun salah mereka. Itulah kerahiman ilahi, itulah belas kasih Tuhan Allah, tak terbatasi oleh pintu dan jendela tertutup, tak terhalangi oleh dinding dan tembok, oleh hati sekeras apapun juga. Pesta kerahiman ilahi ini adalah pesta bagi kita orang-orang berdosa, orang-orang bersalah, orang-orang yang lemah iman, yang kurang percaya, yang takut, cemas, khawatir, yang ragu akan peranan Tuhan, yang merasa diri tidak dapat diampuni lagi. Pesta kerahiman ilahi adalah pesta pengampunan untuk kita, pemulihan, bahkan penyembuhan. Semakin kita berdosa dan bersalah, semakin kita membutuhkan kerahiman. Siapakah dari kita yang tidak membutuhkan kerahiman, tidak membutuhkan pengampunan, tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan? Selamat pesta kerahiman ilahi. Saudara-saudariku terkasih, datanglah padanya. Lihat gambarnya ini. Ia melangkah menyambutmu. Ia membuka hatinya. Air dan darah mengalir. Dan ia mengangkat tangannya memberkatimu, membawakan cahaya putih kekudusan kesucian dan cahaya merah darah, lambang cinta berkobar membara, penghapus dosa dan salah. Saudara-saudari, sebuah tips kecil untuk merayakan pesta kerahiman ilahi. ABC. A. Ask for mercy. Mohonlah belas kasihan dari Tuhan untukmu. Mintalah Tuhan beri kerahiman untuk dosa-dosamu, salah-salahmu, kejahatanmu, baik keluargamu, komunitasmu, parokimu. B. Be merciful. Dan engkau sendiri berbelas kasihlah pada orang lain, seperti engkau hidup dari belas kasih dan kerahiman Tuhan. Berbelas kasihlah engkau, agar engkau juga beroleh belas kasih. Ampunilah sesamamu, seperti engkau juga diampuni Tuhan. C. Complete trust. Percayalah sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik, penuh kerahiman. Dia hanya sebatas doa, dia ada di ujung doamu. Kerahimannya takkan pernah tertimba habis. Ia peduli, ia mencarimu seperti dia mencari Thomas, Petrus, dan kawan-kawan. Seperti dia mencari sang Bapa yang menyebabkan sebuah keluarga mati berjamaah dan yang kehilangan kepercayaan akan belas kasih Tuhan. Trust in God. Trust in His mercy. Semoga Tuhan menunjukkan kerahimannya pada kita, dan semoga kita juga mampu menunjukkan kerahimannya pada siapa saja yang membutuhkan. Tuhan mencintaimu.